Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang masih membangunkan kita pagi ini, yang masih memberi napas, yang masih memberi kesempatan sujud sebelum ajal menjemput. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Amin. Saudaraku, setiap pagi kita bangun untuk dunia, bekerja, mencari rezeki, mengejar target, mengejar impian. Tapi seringkali kita lupa, sebelum mengejar rezeki, kita belum mendatangi pemberi rezeki. Sebelum meminta kepada manusia, kita belum meminta kepada Allah. Padahal, mungkin satu sujud di pagi hari lebih berharga daripada kerja seharian. Mungkin 2 rakaat duha lebih kuat membuka pintu langit daripada semua usaha kita. Di video ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang keutamaan sholat duha, tentang rahasia rezeki yang lancar, tentang dosa yang berguguran, tentang hati yang tenang, dan tentang bagaimana ibadah kecil di pagi hari bisa mengubah seluruh hidup kita. Semoga bukan sekedar ilmu, tapi benar-benar jadi amal. Sebelum kita mulai, saya titip satu kebaikan. Kalau konten dakwah seperti ini bermanfaat, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan. Tekan subscribe, klik like, share ke keluarga dan sahabat, dan tuliskan komentar doa terbaik untuk kita semua. Karena bisa jadi, satu klik yang kamu lakukan hari ini menjadi sebab hidayah bagi orang lain dan pahalanya terus mengalir walau kita sudah tiada. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi cahaya di akhirat nanti. Baik, mari kita mulai pembahasan ini. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menerimanya. 8 peristiwa besar saat Anda rutin sholat duha. Sholat duha bukan sekadar sholat sunnah biasa. Ia adalah sedekah, pembuka rizki, penenang jiwa, dan pengundang pertolongan Allah. Banyak orang meremehkannya, padahal di balik 2 hingga 8 rakaat itu ada perubahan besar dalam hidup. Jika Anda istiqomah setiap pagi, inilah yang akan terjadi. 1. Rizki dipermudah dan dicukupkan Allah. Bayangkan pagi hari, saat sebagian manusia masih sibuk mengejar dunia, bergegas bekerja, memikirkan target, memikirkan uang, memikirkan kebutuhan hidup. Namun ada satu hamba yang justru berhenti sejenak, berwudu, menggelar sajadah, lalu berdiri menghadap Allah. Itulah sholat duha. Sholat ringan, hanya 2 atau 4 rakaat. Tapi dampaknya luar biasa untuk hidup kita. Karena ini bukan sekadar sholat sunnah biasa. Ini adalah jaminan langsung dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Muhammad, "Wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di awal siang, duha, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu sepanjang hari." Allahu Akbar, bukan manusia yang menjamin, bukan atasan, bukan bisnis, tapi Allah sendiri yang berjanji, "Aku cukupkan kebutuhanmu." Apa artinya dicukupkan? Bukan berarti selalu kaya raya, bukan selalu banyak harta, tapi urusan terasa ringan, masalah terasa mudah selesai, rizki datang dari arah tak disangka. Hati tenang, tidak gelisah memikirkan dunia. Kadang uangnya biasa saja, tapi cukup. Kadang gajinya standar, tapi selalu ada jalan. Kadang sederhana, tapi berkah. Itulah rizki yang Allah cukupkan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Sholat duha adalah bukti takwa, bukti kita mendahulukan Allah sebelum dunia. Saat orang lain sibuk bekerja, kita justru sujud dulu kepada Rob kita. Dan anehnya, justru orang yang mendahulukan Allah, urusan dunianya yang paling Allah mudahkan. Banyak orang mengejar rizki sampai lupa sholat, padahal rizki itu milik Allah. Kenapa tidak kita dekati pemiliknya saja? Duha adalah kuncinya. Hanya 5 hingga 10 menit,
tapi bisa mengubah satu hari penuh. Bayangkan, kamu mulai hari dengan sujud, dengan doa, dengan istighfar, dengan meminta langsung kepada Allah. Bukankah itu pembuka rizki paling kuat? Maka mulai besok, jangan langsung sibuk dengan handphone, jangan langsung tenggelam dalam pekerjaan. Ambil wudhu, sholatlah 2 atau 4 rakaat. Berdoalah, "Ya Allah, cukupkan aku hari ini, berkahi rizkiku, mudahkan urusanku." Dan lihat bagaimana Allah bekerja untuk hidupmu. Karena janji Allah itu pasti, dan duha adalah salah satu rahasia orang-orang yang hidupnya tenang dan berkah. 2. Dihitung sebagai sedekah seluruh tubuh. Saudaraku, pernahkah kita benar-benar memikirkan tubuh kita sendiri? Pagi ini, kita bisa bangun, bisa berjalan, bisa menggenggam, bisa melihat, bisa bernapas dengan normal. Padahal, tak satu pun dari itu kita bayar. Semua gratis, semua nikmat, semua pemberian Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya." Begitu banyak nikmat sampai tak terhitung. Dan tahukah kita, tubuh ini bukan cuma 1-2 bagian. Di dalamnya ada 360 persendian yang setiap hari bekerja tanpa kita sadari. Sendi di jari, di lutut, di leher, di punggung, semuanya bergerak membantu kita hidup. Dan setiap sendi itu punya hak sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Muhammad, "Setiap pagi, setiap persendian salah seorang di antara kalian wajib bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah." Dan semua itu dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Allahu Akbar. Bayangkan, 360 sendi, berarti 360 sedekah, setiap hari. Kalau pakai harta, mungkin kita tak sanggup. Setiap hari harus bersedekah ratusan kali. Berat. Tapi lihat betapa sayangnya Allah. Allah tidak mempersulit kita. Cukup 2 rakaat duha. Hanya beberapa menit. Beberapa gerakan ringan, berdiri, ruku, sujud, tapi pahalanya seperti kita bersedekah dengan seluruh tubuh kita. Seolah-olah mata kita bersedekah, tangan kita bersedekah, kaki kita bersedekah, seluruh sendi kita bersedekah. Subhanallah, begitu murahnya amalan ini, tapi begitu besar balasannya. Dan inilah bukti kasih sayang Allah. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita sibuk, Allah tahu kita tak selalu punya harta, maka Allah beri jalan mudah. Sedekah tanpa uang, sedekah tanpa biaya, sedekah hanya dengan sholat. Bahkan gerakan sholat itu sendiri adalah bentuk syukur atas tubuh yang masih berfungsi. Kita sujud dengan dahi yang sehat, rukuk dengan punggung yang kuat, berdiri dengan kaki yang kokoh. Itu semua nikmat, dan duha adalah cara kita berkata, "Ya Allah, terima kasih atas tubuh ini." Saudaraku, jangan sampai tubuh ini kita pakai untuk bekerja seharian, tapi lupa bersyukur kepada pemberinya. Luangkan 5 menit saja di pagi hari. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Niatkan, "Ya Allah, ini sedekah untuk seluruh tubuhku, sebagai rasa syukur atas nikmat-Mu." Insya Allah, setiap pagi dicatat pahala sedekah 360 kali. Ringan, tapi timbangannya berat di akhirat. Maka mulai besok, jangan tinggalkan duha, karena mungkin amalan kecil inilah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. 3. Dosa-dosa berguguran. Saudaraku, kita ini manusia, bukan malaikat. Setiap hari, ada saja dosa yang kita lakukan. Lisan yang terlalu tajam, pandangan yang tak terjaga, hati yang iri, waktu yang terbuang sia-sia. Kadang kita tertawa, tapi lupa, mungkin hari itu sudah puluhan kesalahan kita buat. Dan yang paling berat, dosa itu menumpuk. Sedikit demi sedikit, seperti debu, lama-lama menghitamkan hati. Hati jadi gelisah,
ibadah terasa berat, doa terasa jauh. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Betapa sayangnya Allah. Setiap dosa selalu Allah sediakan penghapusnya. Dan salah satu penghapus dosa paling lembut di pagi hari adalah sholat duha. Rasulullah Muhammad bersabda, siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Buih di lautan. Coba bayangkan, ombak datang, buihnya tak terhitung, jutaan, miliaran. Sebanyak itu pun Allah sanggup ampuni. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Maha Pengampun. Dan setiap rakaat duha bukan sekedar gerakan. Ia adalah penghapus dosa, pembersih hati, penebus kelalaian. Saat kita berdiri, kita tinggalkan maksiat. Saat kita ruku, kita rendahkan kesombongan. Saat kita sujud, kita akui semua dosa di hadapan Allah. Air mata jatuh, istighfar terucap. Hati yang kotor perlahan bersih. Seperti mandi, tapi bukan mandi badan. Ini mandi ruhani. Membersihkan jiwa setiap pagi. Bayangkan kalau setiap hari kita mandi jasad, tapi jarang memandikan hati. Tubuh wangi, tapi ruh kotor. Salat duha adalah sabun untuk jiwa. Pagi hari, sebelum sibuk dunia, kita bersihkan dulu hati kita. Supaya saat bekerja, hati ringan. Saat beraktivitas, jiwa tenang. Saat berdoa, terasa dekat dengan Allah. Karena dosa yang menumpuk itulah yang sering menghalangi rizki, menghalangi ketenangan, menghalangi doa terkabul. Maka, jangan biarkan dosa mengendap terlalu lama. Setiap pagi, gugurkan. Setiap pagi, bersihkan. Cukup 2 rakaat atau 4 rakaat. Tak sampai 10 menit. Tapi pahalanya luar biasa. Siapa tahu, bukan amalan besar kita yang menyelamatkan, tapi duha kecil yang rutin kita jaga. Maka, mulai besok, sebelum sibuk dunia, sebelum membuka handphone, sebelum mengejar pekerjaan, ambillah wudu, sholatlah duha, istighfar yang banyak, dan niatkan, ya Allah, bersihkan dosaku hari ini. Semoga setiap pagi kita pulang dari sajadah dengan hati yang lebih putih dan dosa yang berguguran. 4. Hidup lebih tenang dan hati lapang. Saudaraku, coba perhatikan kebiasaan kita setiap bangun pagi. Baru buka laptop, tangan langsung meraih handphone. Cek pesan, cek notifikasi, cek pekerjaan, cek masalah. Belum apa-apa, hati sudah berat. Pikiran sudah penuh, stres sudah datang duluan. Seolah-olah kita memulai hari dengan beban. Padahal seharusnya yang pertama kita datangi bukan dunia, tapi Allah. Karena ketenangan itu bukan datang dari kabar baik, bukan dari uang, bukan dari manusia, tapi dari kedekatan dengan Rabb kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan mungkin tenang, tapi pasti tenang. Janji langsung dari Allah. Dan salah satu cara paling indah mengingat Allah di pagi hari adalah sholat duha. Saat orang-orang sibuk dengan dunia, kita justru berdiri di atas sajadah. Menghadap kiblat, angkat tangan, takbir. Allahu Akbar. Seolah kita berkata, ya Allah, Engkau lebih penting dari semua urusanku hari ini. Itulah sebabnya, orang yang memulai pagi dengan sujud, hidupnya berbeda. Bukan berarti tanpa masalah, tapi hatinya lebih lapang. Karena sebelum menghadapi manusia, dia sudah bertemu Allah dulu. Rasulullah SAW, Muhammad mengajarkan kita untuk memulai hari dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan doa.
karena itulah sumber kekuatan seorang mukmin. Bayangkan, saat duha, kita curhat langsung kepada Allah. Kita cerita semua. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, mudahkan pekerjaanku. Ya Allah, tenangkan hatiku. Tanpa sensor, tanpa jaim, tanpa malu, menangis pun boleh. Dan siapa yang lebih paham hati kita selain Allah? Maka selesai sholat, aneh rasanya. Masalahnya masih sama, kerjaannya masih sama, tapi hati terasa ringan. Kenapa? Karena bebannya sudah kita titipkan kepada Allah. Inilah rahasia ketenangan itu. Hasilnya terasa nyata. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, tidak mudah marah, tidak gampang panik, hati tidak gelisah. Karena dari pagi, hati sudah diisi iman. Seperti baterai, kalau di-charge dulu, seharian kuat. Tapi kalau kosong, baru siang saja sudah lelah. Duha adalah charge ruhani kita. Beberapa menit saja, tapi efeknya seharian. Saudaraku, kalau selama ini hidup terasa penat, mudah cemas, mudah overthinking, mungkin bukan kurang hiburan, tapi kurang sujud. Cobalah besok pagi, tahan diri sebentar dari handphone, ambil wudhu, gelar sajadah, sholat 2 rakaat duha, lalu bicara lama dengan Allah. Insya Allah, hari yang sama akan terasa berbeda. Karena hati yang dekat dengan Allah tak mudah diguncang dunia. 5. Dicatat sebagai ahli ibadah. Saudaraku, setiap manusia ingin dikenal, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin namanya disebut-sebut orang. Kita senang kalau dipuji manusia, senang kalau dianggap hebat, senang kalau dikenal banyak orang. Tapi, pernahkah kita berpikir, apa gunanya dikenal di bumi kalau tidak dikenal di langit? Apa artinya terkenal di dunia kalau nama kita tidak pernah disebut di hadapan Allah? Padahal, kemuliaan sejati bukan saat manusia mengenal kita, tapi saat Allah mengenal kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta kepada mereka. Artinya, Allah sendiri yang membuat penduduk langit mencintai hambanya yang taat. Subhanallah, dicintai Allah itu lebih mahal dari seluruh pujian manusia. Dan salah satu amalan yang membuat seorang hamba dicatat sebagai ahli ibadah adalah sholat duha. Para ulama menjelaskan, orang yang rutin duha termasuk golongan ahli zikir, ahli ibadah di waktu pagi, waktu di mana kebanyakan manusia lalai, saat orang sibuk bekerja, sibuk bisnis, sibuk urusan dunia. Tapi ada satu hamba, diam-diam berdiri sholat. Sunyi, tak dilihat siapa-siapa, hanya dia dan Allah. Justru ibadah seperti inilah yang paling bernilai. Karena ikhlas, bukan pamer, bukan cari pujian, hanya ingin dekat dengan Allah. Rasulullah Muhammad bersabda bahwa para malaikat bergantian menyaksikan amal hamba di waktu pagi dan sore. Malaikat hadir, mencatat, menyaksikan siapa yang berzikir, siapa yang sholat, siapa yang ingat Allah. Bayangkan, saat banyak orang masih lalai, tapi malaikat melihat kita sedang sujud. Nama kita dicatat, hamba ini sedang sholat, hamba ini sedang berzikir, hamba ini memilih Allah daripada dunia. Betapa mulianya momen itu. Mungkin di bumi kita bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan orang kaya, tapi di langit nama kita disebut. Di hadapan malaikat nama kita dikenal sebagai ahli ibadah. Dan bukankah itu jauh lebih mulia? Karena dunia ini sebentar, popularitas cepat hilang, pujian manusia cepat lupa. Tapi catatan amal di sisi Allah abadi selamanya. Saudaraku, sholat duha itu sederhana, hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tak sampai 10 menit, tapi bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Mungkin manusia tak melihat, tapi Allah melihat. Mungkin tak ada yang memuji, tapi malaikat mencatat. Mungkin tak ada yang tahu, tapi nama kita dikenal di langit. Dan itu sudah lebih dari cukup. Maka mulai besok, jangan hanya kejar dikenal manusia. Kejarlah dikenal oleh Allah. Luangkan waktu pagi, ambil wudhu, sholat duha, berzikir, berdoa. Biarlah dunia tak mengenal kita,
asal Allah ridho pada kita, karena satu hamba yang dikenal Allah lebih mulia daripada 1.000.000 manusia yang terkenal di dunia. 6. Urusan dunia dipermudah. Saudaraku, setiap dari kita pasti punya urusan dunia. Ada yang pusing memikirkan hutang, ada yang lelah dengan pekerjaan, ada yang usahanya seret, ada yang masalah hidupnya seakan tak ada habisnya. Kadang kita sudah berusaha keras, lari ke sana-sini, tambah kerja, tambah lembur, tambah strategi, tapi tetap saja terasa berat, seolah semua pintu tertutup. Padahal bisa jadi yang kurang bukan usaha, tapi kedekatan kita dengan Allah. Karena sejatinya, yang mengatur hidup kita bukan bos, bukan klien, bukan relasi, tapi Allah. Kalau Allah mudahkan, semuanya jadi mudah. Kalau Allah persulit, sekuat apapun kita, tetap terasa berat. Itulah kenapa orang-orang soleh selalu mendahulukan ibadah sebelum dunia. Salah satunya dengan sholat duha. Saat pagi hari, mereka tidak langsung sibuk mengejar rezeki, tapi mendatangi pemilik rezeki dulu. Mereka sujud, berdoa, meminta langsung kepada Allah. Dan anehnya, justru hidup mereka terasa lebih lancar. Sering kita lihat, orang yang istiqomah duha itu, masalahnya cepat selesai, hutangnya pelan-pelan lunas, kerjaannya terasa ringan, dipertemukan dengan orang-orang baik, selalu ada saja jalan keluar. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena Allah yang mengatur jalannya. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah rahasianya. Takwa dulu, ibadah dulu, dekat dulu dengan Allah, baru pertolongan datang. Dan duha adalah bukti takwa di pagi hari. Bukti bahwa kita memilih Allah sebelum dunia. Rasulullah SAW, Muhammad bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di awal siang, duha, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu sepanjang hari." Perhatikan, aku cukupkan, bukan manusia, bukan makhluk, tapi Allah langsung. Kalau Allah yang mencukupkan, apa yang perlu kita takutkan? Kadang caranya tak masuk logika. Tiba-tiba ada proyek datang, tiba-tiba ada yang bantu bayar hutang, tiba-tiba dipertemukan relasi baik, tiba-tiba masalah yang rumit terasa mudah. Datangnya dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah cara Allah bekerja. Karena pertolongan Allah tidak selalu dramatis, tapi halus, pelan, namun pasti. Saudaraku, kita sering sibuk mengejar dunia sampai lupa sujud. Padahal, mungkin satu sujud itulah yang membuka semua pintu. Cobalah ubah cara kita memulai hari. Sebelum kerja, sebelum bisnis, sebelum keluar rumah. Ambil wudu, sholat duha, angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, urus hidupku hari ini. Mudahkan semua urusanku. Dan biarkan Allah yang mengatur sisanya. Karena hidup yang diatur Allah selalu lebih baik daripada hidup yang kita atur sendiri. 7. Wajah bercahaya dan hati lembut. Saudaraku, pernahkah kita bertemu seseorang yang wajahnya biasa saja? Bukan artis, bukan orang kaya, bukan berdandan mewah, tapi entah kenapa, melihatnya bikin hati tenang. Dekat dengannya terasa nyaman, mendengar ucapannya terasa sejuk. Tatapannya lembut, tidak menusuk. Seolah ada cahaya di wajahnya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya iman. Bukan kecantikan fisik, tapi keteduhan hati. Tahukah kita, cahaya itu lahir dari ibadah. Lahir dari sujud-sujud yang panjang. Lahir dari air mata yang jatuh saat sendirian dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Para ulama menjelaskan, bukan hanya tanda hitam di dahi, tapi cahaya, ketenangan, dan wibawa yang Allah letakkan di wajah orang-orang yang rajin sujud. Dan salah satu sujud terindah itu
adalah sujud di pagi hari, sholat duha. Saat dunia mulai sibuk, kita justru menundukkan kepala kepada Allah. Saat orang lain mengejar manusia, kita mendekat kepada Rob semesta alam. Disitulah hati dilembutkan. Karena setiap sujud sebenarnya sedang menghancurkan kesombongan kita. Kita letakkan dahi, bagian paling mulia dari tubuh, ke tanah. Seolah berkata, "Ya Allah, aku ini lemah. Aku butuh Engkau." Dan hati yang sering sujud takkan keras. Rasulullah Muhammad dikenal sebagai manusia yang paling lembut akhlaknya, paling santun ucapannya, paling menenangkan kehadirannya. Kenapa? Karena beliau paling banyak sholat, paling banyak sujud, paling dekat dengan Allah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin lembut hatinya. Maka jangan heran, orang yang rutin duha biasanya wajahnya lebih teduh, bicaranya lebih santun, tidak mudah marah, sabarnya luas, auranya menenangkan. Bukan dibuat-buat, tapi karena hatinya bersih. Karena setiap pagi sudah dicuci dengan sujud. Dosa-dosa luruh, emosi reda, hati tenang. Sehingga yang keluar dari lisannya pun baik. Orang lain merasa nyaman di dekatnya. Bahkan tanpa banyak bicara, kehadirannya saja sudah menenangkan. Itulah cahaya ibadah. Cahaya yang tidak bisa dibeli dengan skincare, tidak bisa dibeli dengan make up, tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi hanya bisa didapat dari sajadah, dari tahajud, dari duha, dari zikir. Saudaraku, kalau kita ingin wajah lebih bercahaya, hati lebih lembut, akhlak lebih indah, jangan cuma memperbaiki luar, perbaiki sujud kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Cobalah rutin duha setiap pagi. Meski hanya 2 rakaat, sujud lebih lama, curhat lebih dalam, minta hati yang lembut kepada Allah. Insya Allah, perlahan Allah ubah dari dalam. Dan ketika hati sudah bercahaya, wajah pun ikut bercahaya. Karena cahaya iman selalu terpancar dari jiwa yang dekat dengannya. 8. Doa lebih mudah terkabul. Saudaraku, setiap kita pasti punya doa. Ada yang diam-diam minta rezeki dilapangkan. Ada yang berharap jodoh terbaik. Ada yang ingin sembuh dari sakit. Ada yang memohon hutangnya lunas. Ada yang hanya ingin hidup tenang. Tapi seringkali kita berdoa sambil lalu. Lisan berdoa, tapi hati sibuk kemana-mana. Berdoa sambil main HP, berdoa sambil terburu-buru, berdoa tanpa benar-benar merasa butuh kepada Allah. Lalu kita bertanya, kenapa doaku belum terkabul? Padahal bukan hanya apa yang kita minta, tapi kapan dan bagaimana kita meminta, itu juga penting. Dalam Islam, ada waktu-waktu istimewa, waktu di mana langit terasa lebih dekat, doa lebih mudah naik, rahmat Allah lebih luas turun. Dan salah satunya adalah waktu pagi hari, waktu duha. Saat matahari mulai naik, udara masih tenang, aktivitas belum terlalu ramai. Itulah waktu yang penuh berkah. Allah bahkan bersumpah dengan waktu ini dalam Al-Quran. Demi waktu duha. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu tanda waktu tersebut mulia, bukan waktu biasa. Dan di waktu semulia ini, kita berdiri sholat. Kita sujud. Kita menangis. Kita merendah. Bukankah saat itu hati sedang paling lembut, paling khusyuk, paling merasa butuh Allah? Rasulullah SAW Muhammad mengajarkan bahwa setelah ibadah, setelah sholat, setelah sujud, itulah saat terbaik untuk berdoa. Karena kita baru saja dekat dengan Allah, baru saja memujinya, baru saja merendahkan diri. Maka setelah salam duha, jangan langsung bangkit, jangan langsung sibuk lagi. Duduklah sebentar, angkat tangan, mintalah apa saja. Minta rezeki yang halal dan berkah, jodoh yang baik dan menenangkan, kesehatan untuk beribadah, kemudahan urasan hidup, ampunan untuk semua dosa. Ceritakan semuanya, detail, pelan-pelan, seperti anak kecil yang bercerita pada ayahnya. Karena Allah suka hamba yang berdoa.
Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Ini janji langsung, bukan kata manusia, tapi firman Allah. Dan doa yang keluar dari hati yang baru selesai sujud, itu berbeda. Lebih jujur, lebih tulus, lebih dekat, seperti pintu langit sedang terbuka. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sering meminta kepada manusia, tapi jarang benar-benar meminta kepada Allah. Padahal Allah menunggu kita berdoa, menunggu kita mengetuk pintunya. Maka, jangan sia-siakan waktu duha. Jadikan ia bukan hanya sholat, tapi juga waktu curhat terbaik dengan Allah. Siapa tahu, satu doa di pagi hari menjadi sebab berubahnya seluruh hidup kita. Karena ketika hati paling dekat dengan Allah, saat itulah doa paling mudah terkabul. Saudaraku, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Tentang duha, tentang sujud di pagi hari, tentang amalan kecil, tapi pahala yang luar biasa besar di sisi Allah. Kadang kita meremehkan, hanya 2 rakaat, hanya sebentar. Padahal, boleh jadi justru amalan kecil itulah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita, tapi sujud-sujud sunyi yang tidak dilihat manusia, namun sangat bernilai di hadapan Allah. Ingatlah, mungkin siang hari kita sibuk, amal kita sedikit, dosa kita banyak. Tapi setiap pagi kita datang kepada Allah, meminta ampun, meminta rezeki, meminta ketenangan, dan Allah Maha Lembut kepada hambanya. Sebagaimana teladan Rasulullah SAW, Muhammad, yang tak pernah meninggalkan ibadah-ibadah sunnah karena beliau tahu, kedekatan dengan Allah adalah sumber semua kebaikan. Maka, mulai besok, jangan bangun hanya untuk dunia. Bangunlah juga untuk akhirat. Sebelum sibuk dengan pekerjaan, sebelum membuka handphone, sebelum mengejar manusia, datanglah dulu kepada Allah. 2 rakaat saja. Sujudlah lebih lama. Berdoalah lebih khusyuk. Karena siapa yang mendekat kepada Allah di pagi hari, Allah akan jaga hidupnya sepanjang hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqamah menjaga duha, melapangkan rezeki kita, menggugurkan dosa-dosa kita, melembutkan hati kita, dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar doa terbaik. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.